Apa kabar pemirsa? Saya Claudia Setiohadi akan mengajak Anda untuk mengurai lika-liku kehidupan sosok selebriti, ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. Saya merasa bersyukur bahwa saya besar dalam keluarga yang sangat menanamkan agama ya. Udah lulus SD, seneng nyanyi-nyanyi dia waktu SD juga. Suratan kali ya, udah anugerah dari Allah. Anak saya jadi artis. Sama sekali saya tidak menduga, tapi saya itu syukuri benar. Sahrul Gunawan memiliki masa kecil yang terbilang menyenangkan. Meski harus menjalani banyak perjuangan untuk menjadi seorang penyanyi, tapi hangatnya dukungan orang tua selalu menjadi penyemangat bagi dirinya. Bagaimana Sahrul menjalani hari-hari indah di masa kecilnya? Dukungan apa pula yang diberikan oleh orang tua saat pertama terjun ke dunia hiburan? Berikut ceritanya. Sampai saat ini, orang mengenal sosok Sahrul Gunawan sebagai satu dari sedikit artis dengan reputasi yang bagus. Masa kecil yang dilaluinya di tengah keluarga yang religius membentuk pribadi Sahrul menjadi artis yang bisa dibilang tidak pernah bermasalah. Namun, di balik karirnya yang cemerlang, ada sepenggal kisah menarik tentang masa kanak-kanaknya. Waktu usia kandungan ibu saya 9 bulan, jadi ibu saya jalan kaki lewatin rel kereta api, sempat jatuh terus agak repot gitu ya, ke rumah sakit segala macem. Begitu lahir kepalanya gede. Badannya kecil, kepalanya gede gitu. Wah, kamu jangan-jangan dari jatuh ini gitu ya, mama saya bilang gitu, cerita-cerita ke saya. Tumbuh dan besar di tengah keluarga yang religius memang tak mudah dijalani oleh sembarangan orang. Namun cara mendidik anak yang dilakukan oleh kedua orang tuanya justru membuat artis kelahiran Bogor itu merasa beruntung. Disiplin ketat tak dianggap sebagai beban yang harus dijalani. Pagi sampai siang sekolah, terus tidur, main sebentar, ntar pada asar sama maghrib itu ngaji, itu harus gitu. Tapi saya memang cukup merasakan itu manfaatnya dari pendidikan orang tua saya. Saya bangga punya orang tua seperti mereka. Insya Allah kalau memang saya punya kesempatan, punya umur panjang, saya menjadi orang tua, ingin seperti mereka gitu. Teringat aku di waktu kecil, aku dibuai manja, aku dibelai sayang. Masa kecil Sahrul senantiasa diisi oleh keceriaan. Bersama dengan saudara-saudaranya, pria berusia 36 tahun itu menjalani rutinitas sebagai seorang anak yang tak jauh dari urusan sekolah dan mengaji. Entah memang berbakat menjadi idola dari dulu, pria yang akrab disapa Alul itu senantiasa disukai para tetangga, guru, dan teman-temannya. Sahrul itu dari kecil itu dia tuh selalu disenengin oleh bu guru dan teman-temannya dari kecil itu. Dari dia waktu orok lah ya, saya punya oroknya Sahrul gitu, banyak yang menyukai sampai sekarang gitu ya. Iya, kalau sedang dijemur tuh bayi tuh dari mandikan apa nggak ada, suka ada yang ngambil, ada yang ajak main gitu ya, suka sampai nangis nggak ada Sahrul di depan. Waktu TK-nya sepanjang jalan kalau mau ke sekolahan banyak yang nyumin, ibu-ibu gitu ya. Oma, Alu diciumin aja pada merah tuh pipi Alu kayak gitu. Kasih sayang yang utuh dari orang tua juga memberi andil dalam membentuk pribadi Alul sehingga menjadi sosok yang bersahaja. Tak hanya dirinya, keempat saudaranya yang kesemuanya laki-laki juga merasakan hal serupa dengan Alul. Meski setiap hari selalu ada pertikaian-pertikaian kecil di antara mereka, namun itu tak lebih dari bumbu dalam keluarga. Kalau dibilang kompak pasti ya, karena kita cowok semua. Ribut juga pasti gitu.
Tapi ributnya itu kita memang bukan hal-hal yang gimana, tetapi karena misalnya masalah kecil kayak pakaian gitu, karena kan kita satu ukuran ya. Jadi bedanya cuma 2 tahun gitu kan, 3 tahun kita sepantar semua, jadi pakaian tuh semua. Mungkin itu aja ya untuk yang bikin ribut, tapi kalau hal lain sih kita akur-akur aja. Saya merasa bersyukur bahwa saya besar dalam keluarga yang sangat menanamkan agama ya. Bapak saya sangat disiplin gitu mendidik anak-anaknya. Bahkan untuk bolos ngaji pun saya sampai yang mesti kena pukulan sapu lidi gitu dari bapak saya. Dan pada saat itu sih memang terasa bahwa bapak ibu saya tuh sangat strength banget gitu ya. Dan soal karir, hasrat terbesar yang dimiliki seorang Syahrul Gunawan sejatinya adalah menjadi seorang penyanyi. Lewat dunia tarik suara, ia merasa mampu untuk mengekspresikan diri, sekaligus menuangkan bakat yang dimilikinya. Namun keinginan Alul dalam mengolah bakat menyanyi tak begitu saja membuatnya mudah untuk tampil di hadapan orang banyak. Pernah ada satu festival yang saking saya nervousnya, udah latihan beberapa bulan, begitu masuk di festival itu dari awal sampai akhir tuh saya nggak bisa nyanyi karena saking nervousnya, jadi saya cuma diem di panggung. Tapi gilanya lagi, pada saat itu saya udah ngerasa lupa dan saya nggak bisa menghadapi banyak orang. Saya nggak langsung turun gitu aja, saya tetap aja berdiri aja gitu. Dan itu jadi hiburan dengan saya diledek-ledekin oleh penonton gitu. Tapi dari situ saya mulai terpacu untuk lebih bagus lagi. Keseimbangan proses antara menjalani pendidikan formal di sekolah, menggali bakat menyanyi yang dimiliki, serta mendalami ilmu agama di sekolah madrasah harus dijalani oleh Syahrul. Kecintaannya pada dunia tarik suara memantapkannya untuk meraih cita-cita sebagai seorang penyanyi. Bagaimanakah sebenarnya awal karir seorang Syahrul? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Lulus SD seneng nyanyi-nyanyi dia waktu SD juga. Sejarah Alul menjadi seorang penyanyi dimulai dari rumah. Semenjak kecil, suami dari Indriani Hadi ini memang gemar menunjukkan suaranya. Sang ibu yang juga pernah memiliki keinginan untuk menjadi penyanyi, mendukung segala upaya untuk menjadi penyanyi profesional. Lulus SD seneng nyanyi-nyanyi dia waktu SD juga. Ini gerak katanya gitu, masukin ke TV gitu ya. Kata teman saya, tetangga saya nih yang di Sindang Barang, orang Betawi, Bu Pepen. Doilah tuh suara bagus amat yang nyanyi. Ini sekolah madrasah. Udah aja katanya masukin TV katanya gitu. Kalau saya itu mungkin dari bapak saya ya kolot. Saya kan juga tinggal di Jakarta dari kecil, Mastika Kebayoran. Saya senang nyanyi-nyanyi, nari apa gitu, nggak boleh kan sama bapak. Saya juga nurun ke Syahrul, nggak boleh, Syahrul haram. Namun perjalanan sebagai seorang penyanyi tak dilalui Syahrul dengan mulus. Meski namanya saat itu sudah mulai dikenal publik sebagai seorang model, namun kiprahnya di jagat tarik suara masih harus dimulai dari titik nol. Tapi itu tak menyurutkan langkahnya. Hingga pada akhirnya Alul berani memutuskan untuk tampil menyanyi dari panggung kafe ke kafe. Dari panggung menyanyi itulah Syahrul beranjak untuk memulai langkah sebagai seorang penyanyi rekaman. Namun sayang, di awal perjalanannya, garis takdir seolah tidak mengarahkan menjadi seorang penyanyi. Rintangan demi rintangan ditemui.
hingga membuat Alul merasa tidak menemukan jalan untuk meraih popularitas sebagai penyanyi. Gagal menjadi penyanyi tak membuat Alul patah arang. Dengan kegigihan yang dimilikinya, lelaki yang kini berstatus sebagai ayah dari 2 orang anak itu justru semakin termotivasi untuk membuktikan eksistensi. Pada akhirnya, tawaran datang juga. Hanya saja yang datang itu bukanlah tawaran untuk menyanyi, melainkan untuk bermain sinetron. Apapun terjadi, ku janjikan aku ada. Melihat sukses yang sudah direngkuh Sahrul, membuat sang ayah ikut terharu. Meski demikian, ayahanda tercinta mengaku tak pernah sedikit pun mendidik anaknya untuk terjun di dunia entertainment. Apapun itu, semua yang diraih Sahrul saat ini adalah berkah dalam hidupnya. Karenanya, sebagai sosok yang religius, Syahrul tak pernah lupa untuk bersyukur atas apa yang telah diberikan Yang Maha Kuasa. Beberapa usaha pun mulai dijalaninya. Lalu, benarkah usahanya itu merupakan bagian dari rencana jangka panjangnya? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Ngobrol sama Bang Andi, oh ternyata ini aku main di situ. Kesempatan yang datang dari mantan suami Meriam Bellina, Adi Surya Abdi, untuk main di sebuah sinetron tentu tak disia-siakan oleh Alul. Sejenak melupakan hasratnya untuk menjadi penyanyi, Alul mencoba peruntungan dengan menjadi pemain sinetron. Ternyata tawaran itu pun tak mudah didapatkan begitu saja. Pasalnya ada juga prosedur yang harus dilakukan Alul sebelum benar-benar menjadi artis sinetron. Saya melihat anak ini punya sesuatu, cuma ada yang mesti dibenahi. Makanya saya berikan semacam pressure begitu. Ya akhirnya dia menyadari itu dan dia bersungguh-sungguh sehingga kesungguhannya itu menjadikan dia bisa menjadi pemain dengan acting yang cukup baik. Karena ada keperluan yang penting banget. Oh, jadi kalian berdua udah kenal? Ya kira-kira begitulah. Dan seiring bergulirnya waktu, kesempatan yang didapat Alul untuk main di sinetron membawanya tampil di layar televisi. Tentu saja, hal itu cukup membanggakan bagi Alul. Meski peran yang dimainkan adalah peran minor, yakni sebagai figuran. Untung kamu mengikuti firasat kamu. Bertambah lagi hutang budi saya sama kamu. Sudahlah Pak, jangan terlalu berlebihan. Kalau Bapak tidak memberikan kepercayaan yang begitu besar pada saya, tentunya tidak akan seperti ini, Pak. Bapak harus bersyukur pada Allah. Jangan berterima kasih pada saya, Pak. Allah masih sayang sama Bapak. Ngobrol sama Bang Andi, oh ternyata ini aku main di situ. Meski kesempatan untuk bermain di sinetron sudah didapat dan jalan karir sebagai seorang bintang sudah mulai ditapakinya, namun Alul mengaku bahwa status pemain sinetron tidak pernah terpikir olehnya. Sebenarnya nggak ada niat untuk menjadi seorang pemain sinetron, tapi aku pikir ini kesempatan untuk menunggu dan aku harus menghargai apa yang dia katakan sama Mbak Rani Nur. Udah syuting, aku cuma jadi figuran-figuran aja, nggak kelihatan sampai kira-kira hampir 1 tahun. Jasa orang-orang yang membawanya ke jalur sinetron tetaplah besar. Jasa mereka itu yang akhirnya membuat nama seorang Syahrul Gunawan bisa dikenal oleh masyarakat. Hanya saja, menjadi bintang tidaklah mudah. Ada tuntutan yang harus dilakukan. Selain totalitas, disiplin kerja juga harus benar-benar dipahami agar kelak menjadi bintang yang berkualitas. Kesempatan yang diberikan sama Bang Adi, sama Mbak Mer, Mbak Rani Nur, itu membuat tahu rutinitas kinerja sinetron dan lain-lain. Ada sesuatu di mana saya melihat bahwa seorang Syahrul Gunawan ini harus
diberikan kesadaran tentang bagaimana untuk menjadi seorang pemain yang baik. Pendidikan yang diberikan oleh Adi Surya Abdi salah satunya cukup membuat mental Alul teruji. Evaluasi diri yang dilakukan, kemampuan yang terus ditingkatkan, serta kematangan dalam disiplin dan mental membuat nama Syahrul Gunawan kian diperhitungkan di jagat hiburan. Puncaknya adalah dengan diraihnya berbagai penghargaan sebagai aktor terbaik di kategori film dan televisi. Itu merupakan satu bukti kegigihan Alul dalam mengasah dan terus meningkatkan kemampuannya. Gue bisa memperbaiki diri dan menunjukkan hasilnya yang maksimal sama Bang Adi gitu. Sampai akhirnya Bang Adi percaya, terus harus sedikit dinaikkan, gue bisa kredit mobil gitu ya, kredit mobil bekas gitu. dan bisa bawa mobil, itu satu rezeki aja gitu, dan gue nggak pernah bisa lupa sama Bapak Adi Surya Abdi dan juga Mbak Mer yang mendukung dengan cara mereka. Apa yang semula menjadi rencana hidup Syahrul Gunawan, satu persatu sudah berhasil direngkuhnya. Mulai dari karir yang mapan, sampai dengan rumah tangga yang bahagia. Semua pencapaian itu tentu tidak didapatnya dengan mudah. Perjuangan yang panjang mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan semua mimpinya. Mungkin saat ini adalah masa di mana Syahrul memetik buah perjuangannya itu. Simak ceritanya setelah yang satu ini. Anak saya jadi artis. Sama sekali saya tidak menduga. Tapi saya itu syukuri benar. Atas pencapaian serta prestasinya sejauh ini, kebanggaan pasti tercurah dari kedua orang tua, keluarga, dan juga orang-orang yang dekat dengan Alul. Predikat bintang, keluarga yang bahagia, dan usaha yang kini dijalankan membuat apa yang diinginkan dalam hidupnya bisa dibilang telah terpenuhi. Namun dengan nama besar yang kini disandang, Alul tak ingin menjadi pribadi yang sombong. Baginya ini semua tak lebih dari anugerah yang dititipkan oleh Sang Maha Kuasa. Saya merasa tidak mendidik dia jadi artis, tidak mendidik dia jadi penyanyi. Wajar aja dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai dapat. Tapi itu udah suratan kali ya, udah anugerah dari Allah. Anak saya jadi artis. Sama sekali saya tidak menduga, tapi saya itu syukuri benar. Bukan hanya keluarga, sosok Intan Nuraini yang pernah menjalin hubungan dengannya pun turut memberikan penilaian. Mengenal Alul sejak kurang lebih 6 tahun lalu membuat Intan berani mengatakan bahwa sosok Alul merupakan pribadi yang bersahaja. Dia low profile orangnya, dia nggak ngerasa dia udah terkenal, dia itu artis, terus dia jadi membeda-bedakan orang gitu. Dia nggak pernah kayak gitu. Kayaknya itu deh yang paling aku suka. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Bahkan kebahagiaan yang kini dirasakan Syahrul Gunawan baik dalam hal karir maupun pribadi dianggapnya sebagai sebuah amanah yang harus ia jaga dengan sebaik-baiknya. Terlebih sang ayah yang sejak kecil menanamkan nilai-nilai luhur keagamaan senantiasa mengingatkan Syahrul untuk terus mensyukuri dan menjaga apa yang sudah ia dapat. Saya kira dua orang tua tuh lagi sampai nangis ya, sudah dikabulkan Allah. Itu yang saya ingat. Saya pengen anak soleh, anak yang
taat ibadahnya gitu aja. Saya sih nggak mau yang terlalu obses karena saya sudah pernah mengalami kekecewaan dengan saya punya target yang harus tercapai ini gitu, tapi ternyata enggak, dan itu nyeseknya luar biasa. Jadi saya sekarang lebih pengen pasrah aja gitu, tapi juga tetap berusaha, tetap memaintain apa yang udah saya punya gitu. Apa yang dirasa baik belum tentu selamanya baik. Sebaliknya, apa yang dirasa buruk bisa saja baik. Karenanya, nilailah sesuatu secara menyeluruh, bukan hanya sebagian. Semoga cerita dari kehidupan selebritis tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya.